Presentasi tugas UAS Rasm Usmani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video yang singkat kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Daniel Adisti dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas Tarbiyah B. Tujuan dibuatnya video kali ini adalah untuk mempresentasikan materi saya dengan materi Hamzah dalam mata kuliah Rasm Usmani dengan dosen pembimbing Bapak Al-Ustaz Agus Nurqawim. Pertama-tama saya akan membacakan pendahuluan dari materi ini. Kali ini saya akan mengambil materi Hamzah dalam buku Rasm Usmani halaman 119. Arti Hamzah menurut bahasa adalah tekanan atau dorongan, disebut Hamzah. Karena ketika hendak mengucapkan Hamzah pasti memerlukan tekanan suara. Terjadinya perselisihan pendapat di kalangan ulama, apakah Hamzah itu sebagai huruf atau tanda baca. Menurut jumhur, ia sebagai huruf, sedangkan Imam Mubarid menyebutnya sebagai tanda baca. Terlepas dari itu, yang perlu diketahui bahwa masyarakat Indonesia selama ini mengenal huruf Hamzah bukan dalam arti sebagai Rasm Usmani. Akan tetapi hanyalah sebuah tanda untuk menjelaskan bahwa tempat ia berada terdapat huruf Hamzah. Boleh dikata bahwa bentuk Hamzah adalah sebagai tanda baca huruf Hamzah. Tegasnya bahwa rasam huruf Hamzah pada mushaf-mushaf Usmani adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkadang tertulis dengan bentuk alif. Yang kedua, terkadang tertulis dengan bentuk waw. Yang ketiga, terkadang tertulis dengan bentuk ya. Dan yang keempat, terkadang tidak tertulis dalam bentuk apapun. Dalam bab Hamzah ini akan dapat diketahui bagaimana para penulis mushaf-mushaf Usmani, Zaid bin Sabit, dahulu menulis huruf Hamzah. Artinya kapan ditulis dengan bentuk alif, waw, ya, ataupun tanpa bentuk. Para ahli Rasm Usmani membagi cara penulisan huruf Hamzah menjadi 8 kaidah pokok. Tegasnya bahwa rasam huruf Hamzah pada mushaf-mushaf Usmani adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkadang tertulis dengan bentuk alif. Yang kedua, terkadang tertulis dengan bentuk waw. Yang ketiga, terkadang tertulis dengan bentuk ya. Dan yang keempat, terkadang tidak tertulis dalam bentuk apapun. Dalam bab Hamzah ini akan dapat diketahui bagaimana para penulis mushaf-mushaf Usmani, Zaid bin Sabit, dahulu menulis huruf Hamzah. Artinya kapan ditulis dengan bentuk alif, waw, ya, ataupun tanpa bentuk. Para ahli Rasm Usmani membagi cara penulisan huruf Hamzah menjadi 8 kaidah pokok. Yang pertama yaitu penulisan Hamzah yang terletak di awal kalimah. Yang kedua, penulisan Hamzah hidup yang terletak sesudah huruf mati atau tidak ada alif yang berada di tengah kalimah. Yang ketiga, penulisan Hamzah hidup di tengah kalimah yang terletak sesudah alif yang berada di tengah kalimah. Yang keempat yaitu penulisan Hamzah di akhir kalimah yang diberi i'rab rofa dan sebelumnya adalah alif. Yang kelima, penulisan Hamzah mati di tengah atau di akhir kalimah yang terletak sesudah huruf hidup. Yang keenam, penulisan Hamzah hidup di akhir kalimah yang terletak sesudah huruf hidup. Yang ketujuh, penulisan Hamzah hidup di tengah kalimah yang terletak sesudah huruf hidup. Dan yang terakhir, yang ke-8 yaitu membuang bentuk rasam Hamzah disebabkan berkumpulnya dua bentuk rasam yang sama. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.